Halo lagi. Ini kita tips membangun septic tank atau IPAL skala 500 jiwa atau 100 kakak. Asumsinya 1 kakak itu 5 jiwa, jadi 5 kali 100 itu 500 jiwa. Kemudian desainnya seperti apa yang bagus. Nah, ini ada sedikit gambaran dari program sanitasi masyarakat 2021. Nah, kebetulan saya bertugas membangun di Kota Bandung. Nah, awalnya ini kalau dilihat dari atas ya, dilihat dari atas itu begini. Nah, ini ada input ya dari tengah gitu misal. Ini outputnya misal ke sini. Ini out, ini masuk. Nah, ini dilihat dari atas gitu. Jadi ukurannya itu untuk 500 jiwa adalah 48 kubik semua total ya. Ini 48. Kalau mau dibagi berarti ini 24, ini juga 24. Nah, fungsinya apa? Ini untuk retention time-nya biar 2 hari, biar terolah dengan sempurna. Nah, sebelumnya saya pengen menjelaskan tentang ini ya, apa namanya, yang sampingnya, yang dilihat dari samping. Kalau dilihat dari samping tuh gini, seperti ini. Oke, ini ada input, ada output. Ini kesana seperti itu ya. Nah, harusnya ada 3 kesana tapi nggak muat. Sorry. Ya katakanlah gini ya, 3 gini. Ini berarti kesini, sini. Nah, begini ya kurang lebih ininya, ini dasar ya. Jadi memang ketika ada limbah masuk di sini, nah di sini ada bak peratanya dulu. Di sini ada perata. Lalu di sini ada gutter. Gantung gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini gambaran kasarnya. Jadi ketika ada limbah masuk gitu ya, limbah masuk dari WC dan dapur, ini grey water dan black water. Black water itu dari WC, grey water itu dari cucian seperti itu, cuci piring, cuci baju, itu grey water. Nah, itu dicampur. Nah, mereka masuk dulu ke sini, ke sebelumnya nanti ada bak kontrol sama penjebak lemak, nanti saya jelaskan, tapi fokus ke sini dulu. Nah, biasanya tipikalnya adalah ini ya, di sini ada 3 ya, 3 bak, dan ini settler. Settler ini bak AF ya, anaerobic filter. Di sini nanti ada aerasi di 2 terakhir, berarti di sini 2 terakhir. Ini jadi urutannya ketika air masuk gini ya, sini. Nah, ini memang disengaja miring ya, harus miring supaya di sini lumpur dari tinjanya itu mengendap di sini. Karena ini kan settler ya, untuk mengeset, untuk mengendapkan padatan-padatan supaya yang keluar itu sudah bening. Nah, ketika dia ke sini ya, ini ada bak peratanya dulu, diratakan di sini biar nggak turun jadi satu gitu ya. Di sini biasanya ada tiga input gitu ya, dari bak perata masuknya 1, peratanya 3 gitu, sehingga dia terendapkan di sini. Nah, di sini ada bak gantung gitu, seperti cor-coran gitu, sehingga airnya itu tidak langsung ke sini tapi ke sini dulu. Nah, kemudian dia ke sini, nah ke sini sudah terendapkan sehingga nanti masuk ke bak AF, anaerobik. Nah, di bak anaerobik itu dipasangin media aqua ya. Media aqua itu misalnya
ini misal aqua gitu ya. Aqua sudah dipotong seperti itu, isinya di dalam sini ditekuk aqua gitu, sehingga wrapping nekuknya 1 2 3 4. Jadi ini satu, diisinya 4 aqua. Jadi satu ini adalah berisi 5 aqua. Nah itu dimasukkan ke dalam sini. Ini bolong ya, ininya bolong, ini juga bolong, sehingga air bisa masuk dan keluar gitu ya. Nah ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk tempat menempelnya si bakteri ini, bakteri anaerob ini ya, karena dia butuh tempat membentuk biofilm supaya bisa memakan kotoran-kotoran tersebut. Nah di sini ada filternya ya, tadi media filter namanya, diberdirikan seperti ini, tumpuk-tumpuk, dijahit seperti itu. Lalu dia masuk dan urut ya, misal katakanlah masuknya dari sini, terus ke sana, ke sini, ke sini, ke sini, berarti outputnya itu di sini. Ini dikasih aerasi, 2 bak terakhir ini dikasih aerasi, dikasih blower seperti itu. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi di sini untuk mengeset endapannya gitu, di sini untuk memakan si BOD tersebut. Nah apa namanya, kendalanya di lapangan yang saya hadapin, saya memaksakan desain ini, desain yang diistilahkan desain bawaan gitu ya, 3 bak AF dikali segini 4, kurang lebih panjangnya ini kalau nggak salah di sini 6 meteran, di sini juga 6 meter gitu ya. Ini berarti 2, ini 2, ini 2 gitu ya. Kemudian kedalamannya tergantung, yang penting satu ini 24, satu set ini 24 kubik, satu ini 24 kubik gitu. Nah kemarin saya memaksakan ini di lokasi bimbingan saya. Kemudian di sini tuh sebenarnya ada pagar besar ya, pagar di sini. Nah ini terlalu mepet dengan pagar, jadi akhirnya roboh pagar ini, menimpa ini gitu, menimpa galian, sehingga kita keluar banyak dana di situ gitu. Jadi saya sarankan menyesuaikan saja ya, menyesuaikan dengan ketersediaan lahan gitu ya. Lahannya ada berapa gitu, bisa nggak dibuat memanjang gitu. Jadi kalau dibuat memanjang, yang punya saya itu gini, ini bisa di contoh. Jadi hanya ada 2 bak AF, 2 jalur gitu ya, tapi banyak, ada 1 2 3 10 ya. Di sini kurang lebih hanya 2,4, di sini totalnya ada 7, di sini 9 kalau nggak salah. 1 kali 1,6 13, berarti 7 juga, 7 atau 6 gitu. Yang jelas pakai aturan yang 24 gitu ya. Nah ini lebih aman gitu, lahannya lebih sempit itu 2,4 meter, kalau tadi kan 3 sampai 3,5 gitu ya. Ininya itu 1,2 ya, berarti 1,2, ini 1,2, 1,2 tambah jadi 2,4 gitu ya. Kemudian ininya dan kedalaman juga ngaruh ya. Kedalaman kalau apa namanya, bisa diperpendek lebih bagus gitu. Jadi nggak perlu dalam-dalam banget menggalinya. Kalau memanjang banget itu kan menggalinya, berarti nggak perlu panjang kedalamannya ini nih. Nah jadi ininya tidak terlalu dalam, cukup misal 1,5 meter sudah cukup, itu nggak perlu 2 meter 3 meter karena rawan sekali longsor. Nah itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah dan untuk mengecornya kita menggunakan water stop ya. Jadi kan biasanya kalau warga itu pakai molen biasa, nggak pakai yang ready mix yang truk itu, jadi pakai yang molen biasa itu. Nah biasanya 1 hari itu hanya bisa mengecor setengah sini gitu ya. Nah di setengah yang selanjutnya itu misal 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, itu tunggu kering itu dulu, ini kering dulu, baru dilanjutkan. Nah karena ada jeda tersebut, jadi waktu ini sebelum dicor ini sudah dipasang semacam PVC, karet PVC namanya water stop. Teman-teman googling aja, biru, dimasukkan di situ. Dia ininya setengah gini. Nah ini setengah ini dicor, setengahnya ini nggak dicor gitu. Jadi nanti ketika yang atas dicor, ini
nempel gini. Jadi tengahnya itu tersil gitu ya dengan water stop. Water stop ini ditanam di sini tengah-tengah gini ya. Ini kecor, yang ini nanti yang tahapan selanjutnya. Kemudian itu saja dari saya. Nanti ini outletnya harus dicek 3 bulan sekali atau setengah tahun sekali. Input sama outputnya di sini, misal yang di sini settler sama outputnya dicek, BOD, COD dan amonia dan lain-lain seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Nanti mungkin saya bisa lampirkan desainnya gitu ya, sehingga teman-teman yang mau mendesain untuk perumahan atau untuk skala yang kecil gitu bisa pakai model ini. Saya rasa itu tantangannya memang harus tidak boleh bocor ya. Kalau bocor ya sia-sia gitu. Misal bocor di sini airnya nggak bisa diolah gitu. Maka ini kita menggunakan double rangka besi ya, tebalnya 20 cm, cor-corannya itu 20 cm. Jadi besinya ada dua, ini anyamannya sini dan di sini gitu. Kemudian di backcasting baru dicor. Jadi semua ini cor, nggak boleh ada pakai bata karena rawan bocor. Dan ini sebaiknya tidak ini ya, nggak boleh gini ya, misal nah gini, nah ini nggak boleh ya, ada tekukan di sini. Ini tuh harus smooth, jadi ininya diturunin aja gini di sini, atau ininya yang dinaikin. Jadi tidak boleh ada sudut di situ, biar besinya itu rangkanya bisa lurus seperti itu. Saya rasa itu dulu. Thank you for watching. Nggak usah subscribe, dilihat aja ya. Bagi-bagi boleh. Dadah.